20. Dari 1320 ini terdiri dari jurusan, hanya ada 2 jurusan, IPA dan IPS, dan dibina oleh 89 guru. Sebagai laporan, karena ini yang selalu diminta oleh pemerintah, bahwa kita selalu menggunakan protokol kesehatan. Dan SMA Negeri 1 Bau-Bau, gurunya dari 89 itu tinggal 1 yang belum divaksin. Yang 1 ini juga sebenarnya mau, hanya dokternya yang tidak mau. Kemudian untuk siswa sudah 97,75 yang sudah divaksin. Jadi alhamdulillah itu sudah melewati target nasional. Mudah-mudahan yang 37 orang, masih ada 37 orang ini, mudah-mudahan dalam waktu 1 minggu ini bisa divaksin. Perlu kami laporkan Pak Wali bahwa kegiatan hari ini adalah doa bersama, dan ini kegiatan rutin SMA Negeri 1 Bau-Bau yang mereka istilahkan Sangaji, Sabtu Mengaji. Sabtu Mengaji ini tujuannya supaya pembentukan karakter bagi siswa-siswa semuanya. Melalui kesempatan ini saya mohon sebentar Pak Wali untuk membuka acara LDK, karena kebetulan harusnya ini acaranya jam 9, tapi karena Pak Wali ada acaranya di tempat lain, maka kita majukan menjadi 7.30. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dari Wali Kota Bau-Bau sekaligus membuka secara resmi kegiatan latihan dasar kepemimpinan OSIS SMA Negeri 1 Bau-Bau. Kepada Bapak Laude Ahmad Mangyase, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bau-Bau, Pak Radi. Pak Radi ini guru saya juga. Yang saya hormati para Dewan Guru di SMA Negeri 1 Bau-Bau, pengurus OSIS, saudara-saudara sekalian, adik sekalian, siswa SMA Negeri 1 Bau-Bau yang insya Allah akan menjadi kebanggaan sekolah ini dan daerah ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat limpahan rahmatnya, kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk bisa hadir bersama-sama pada acara yasinan doa bersama yang juga insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan pembukaan LDK. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan salawat dan salam yang terkirim akan menjadi sebab diturunkannya rahmat, diberikannya kecerdasan kepada saudara-saudara sekalian, kita semua, dan menjadi syafaat buat kita nanti di huru hara yaumil mahsyar. Bapak Ibu sekalian, satu kebanggaan buat saya bisa hadir di SMA Negeri 1 atas undangan Pak Kepala Sekolah dan Dewan Guru, karena saya pada akhirnya ketemu dengan masa depan Indonesia, masa depan Bau-Bau. Kalau kita ingin menarik 2 garis, maka kita bisa memproyeksi sesungguhnya adik-adik ini siapa di masa lalu, seperti siapa di masa lalu. Dulu 1945 Indonesia merdeka, itu kita sudah tahu semua dalam sejarah dan selalu kita peringati di setiap tanggal 17 Agustus. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana Indonesia itu bisa merdeka di 1945. Ada proses panjang yang dimulai dari 1908, 1912, 1926,
dan tahun-tahun yang penuh dengan dinamika yang pada akhirnya melahirkan tokoh-tokoh penting yang di 1945 menjadi tokoh besar bangsa ini dan dunia. Nanti kita juga akan mendapatkan titik pada garis yang lain. Ini karena para dia matematika saya juga. Pada garis yang lain kita akan mendapatkan ujung 2045. Di mana di tahun itu Indonesia akan dicita-citakan akan menjadi negara yang maju, negara yang kuat. Tapi pertanyaannya, siapa pemainnya? Siapa? Betul. Coba kita lihat. Apa betul itu? 2045 itu pemainnya adik-adik sekalian. Hari ini kalian umur berapa? 16, 17, 15, 18? Ya berarti Andalah yang akan menjadi pemain di 2045. Karena saya melihat dalam sejarah, makanya Bung Karno selalu mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Belajar dari sejarah bukan untuk mengagungkan masa lalu, tetapi untuk merisaukan masa depan. Jangan lagi bikin status ya. Nanti statusnya dibikin lagi, jangan merisaukan masa lalu. Jangan mengagungkan masa lalu, risaukanlah masa depan. Kalau saya lihat nanti ada status seperti itu, berarti Anda cuma satu. Jadi saudara-saudara sekalian, saat itu Ostok Raminoto, Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di 1912. Siapa yang dididik? Ada Bung Karno di sana, ada Hasim, ada Muhammad Yamin, ada Bung Hatta. Di saat itu, di umur mereka 16-17 tahun. Dan siapa pemain di 1945? Mereka hanya pemainnya. Dan ketika hari ini kalian berumur 16-17, berarti yang akan menjadi pemain itu adalah kalian semua nanti 2020. Tapi apakah kalau saudara sekalian, adik sekalian akan benar-benar menjadi pemain terbaik? Banyak hal yang harus dibutuhkan, yang harus dilakukan oleh kita semua untuk bisa mempersiapkan diri menjadi pemain terbaik di masa itu. Di dalam dunia pendidikan kita kenal dengan proyeksi pendidikan abad 21. Ada banyak hal yang menjadi prasyarat untuk bisa menjadi pemain masa depan. Pertama, kita harus punya proyeksi karakter, baru kompetensi, baru kemudian literasi. Ada 3 hal: karakter, ya, kompetensi, dan literasi. Saya melihat apa yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Bau hari ini adalah membuat sebuah momentum yang ketiganya bisa tumbuh bersama-sama. Hari ini satu hal yang saya mengatakan ini sesuatu yang wah buat sebuah SMA. Tepuk tangan buat Pak Kepala Sekolah dan Guru. Karena 3 karakter ini sangat dibutuhkan di masa depan. Ya. Karakter moral ada 2, ada 2 karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral itu misalnya rajin, santun, ya, jujur. Karakter kinerja itu apa? Kuat, produktif. Kita inginkan ke depan anak-anak kita itu dia produktif sebagai kinerjanya bagus, tetapi dia juga jujur. Jangan produktif tapi pulas. Nah, seperti tadi yang 2 tadi memberikan contoh. Dia lihat saudara-saudaranya, dia lihat temannya sekelas, dia mungkin kaya, tetapi ada karakter moralnya tidak bagus, pulas. Nah, di masa depan dia tidak harus seperti itu, tapi dua karakter yang positif yang jalan bersamaan. Dia jujur, tapi dia kuat, dia rajin, imannya bagus, tapi juga cerdas. Cerdas tapi tidak beriman juga bukan karakter masa depan, bukan karakter yang jalan.
Kemudian yang kedua kompetensi. Apa yang masuk kompetensi? Ya, kemampuan yang harus ditumbuhkan. Misalnya kreatif, kritis, ya, kolaboratif, komunikatif. Tadi semua diperhatikan di sini. Bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, bagaimana kita bisa berkolaborasi sehingga acara ini bisa terjadi dengan baik. Di masa depan tidak ada individual, semua bisa kita lakukan kalau kita bisa berkolaborasi. Percaya itu. Kolaborasi menjadi kesempatan masa depan. Karena kita punya potensi sedikit, yang lain punya potensi sedikit, ini akan menjadi sebuah kekuatan kalau kedua itu digabungkan untuk bekerja bersama-sama. Tidak satu kekuatan individu yang bisa membuat sebuah perubahan tanpa ada dukungan dari individu yang lain. Itu persyarat masa depan. Dan itu dipraktikkan adik-adik sekalian hari ini berkolaborasi. Ada 3 tadi pencerahan cilik kita saling memadukan sehingga menjadi sebuah kesatuan yang baik. Dan yang ketiga adalah literasi. Dulu kita mengenal literasi itu hanya baca tulis itu. Tapi rupanya masa depan tidak hanya baca tulis itu. Baca tulis itu masih, tapi masih perlu juga ditambah dengan literasi kebudayaan, literasi keuangan, literasi digital atau teknologi. Alhamdulillah masa pandemi bisa mempercepat ini semua. Tadinya anak-anak kita tidak terlalu memahami bagaimana mengutak-atik teknologi informasi, tapi pandemik satu kesyukuran kita, ya. Di sisi hal yang menakutkan, tapi rupanya Allah Subhanahu Wa Taala sengaja menurunkan ini untuk mempercepat kemampuan bangsa ini, kemampuan anak kita untuk menguasai teknologi. Jadi tidak ada satu hal yang kebetulan. Makanya kalau di dalam diri kita mendapatkan sesuatu yang jelek, mendapatkan sesuatu yang kurang baik, jangan berkeluh kesah. Karena percaya di balik kesusahan, di balik keresahan kita, Tuhan mengirimkan sesuatu yang mungkin kita belum bisa tahu apa maknanya. Dan hari ini rupanya Tuhan mempersiapkan kita, Allah SWT mempersiapkan kita untuk bisa menguasai teknologi lebih cepat dari yang kita rencanakan. Anak-anak SD sekarang sudah bisa mengutak-atik sampai dengan mereka menggunakan Zoom, mereka menggunakan teknologi. Yang apabila tidak pandemik, mungkin mereka belum bisa mengutak-atik itu nanti di umur SMA. Saudara-saudara sekalian, jangan mengeluh dengan panas matahari. Ingat saudara-saudara sekalian, bagaimana Bapak dan Ibu kita mencari nafkah di bawah terik matahari yang keras untuk kebaikan kita. Masa kita untuk 5 menit, 10 menit, setengah jam kita mengeluh. Orang tua kita sejak kita kecil sampai kita dewasa, mereka diterpa oleh panasnya matahari. Di kesempatan ini juga saya diminta untuk membuka LDK, latihan dasar kepemimpinan. Memang kepemimpinan itu jiwa kepemimpinan tidak ditanamkan, tapi ditumbuhkan. Paham maksudnya? Apa yang dipahami? Jadi masing-masing kita sesungguhnya sudah ada jiwa-jiwa kepemimpinan itu dalam diri kita masing-masing. Bahkan hadis Nabi bagaimana diriwayatkan oleh Bukhari bahwa masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan itu. Jadi kalau kita ingin melatih kepemimpinan, tidak harus dengan metode yang keras sebagaimana kita ingin menanamkan jiwa-jiwa kepemimpinan, tapi cukup dengan stimulan-stimulan untuk menumbuhkan jiwa-jiwa kepemimpinan yang sudah ada di dalam diri kita. Sebagaimana pohon, kalau kita ingin membengkokkan pohon itu, kadang-kadang kita harus mengambil, ya ini buat ibu-ibu yang biasa mengutak-atik bonsai. Kadang-kadang dia harus beli kawat, diikat kuat-kuat, dililitkan kawat itu untuk menginginkan lekuk-lekuk dari pohon itu menjadi sesuatu yang diharapkan.
Dalam dunia pendidikan itu tidak tepat, karena itu artinya menanamkan. Mestinya dia cukup memberikan stimulan, seperti kalau di biologi dibuatlah cahaya di sampingnya, sehingga lambat laun pohon itu akan mencoba mengarah kepada cahaya, di mana cahaya itu berada. Begitulah kepemimpinan. Kita sebagai guru, sebagai mentor, mencoba membuat sebuah iklim, ekosistem sekitar anak-anak kita, sehingga jiwa kepemimpinan itu muncul dengan sendirinya. Kadang-kadang kita menginginkan anak-anak kita menjadi tegas, disiplin, tapi justru mentornya tidak disiplin. Itu akan susah, itu anak-anak itu akan menjadi disiplin. Tapi kalau misalnya mentornya disiplin, percaya anak-anak itu juga akan mengikuti iklim kedisiplinan itu. Saudara-saudara sekalian, Bapak Gubernur berpesan kepada pemerintah kota. Ini mudah-mudahan menjadi berita baik, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah kegairahan baru di kota kita. Beliau menyampaikan bahwa pemerintah provinsi akan mendirikan SMA internasional, di mana SMA Negeri 7 itu akan dirubah menjadi SMA internasional. SMA yang terkonek sistemnya dengan beberapa perguruan tinggi ternama, sehingga alumninya nanti benar-benar diperebutkan, kalau bisa diperebutkan karena kualitas. Ini yang diharapkan mudah-mudahan menjadi legasi buat beliau, bahwa ketika beliau menjadi gubernur, dia membangun dunia pendidikan di kawasan ini. Ini menjadi sebuah hadiah buat kota kita, dan kami dari pemerintah kota ditugaskan untuk mencari tanah. Hari ini saya dapat, besok dia bangun. Itu janji gubernur. Karena SMA-nya sudah ada, izin operasional SMA-nya sudah ada. Mestinya hal ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Cuma ada satu kesalahpahaman mungkin, atau ada miskomunikasi, sehingga keinginan gubernur dengan pemerintah kota sedikit tidak match. Insya Allah, saya juga tadi bincang-bincang sama Pak Radi, tempatnya di mana, siapa tahu Pak Radi sudah pernah mengintip tanahnya di mana. Pemerintah kota akan mencoba melakukan negosiasi agar SMA 7 yang diceritakan oleh Bapak Gubernur menjadi SMA internasional itu, dengan meningkatkan mutu lulusannya, itu bisa terlaksana dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Mudah-mudahan ini menjadi kabar baik buat dunia pendidikan kita, sehingga guru-guru terbaik di masing-masing sekolah akan menjadi guru-guru di tempat itu yang didedikasikan agar anak-anak kita benar-benar akan bisa menjadi pemain masa depan. Hari ini anak-anak, saya percaya